Dokter Haji Matori Busairi, jejak pengabdian seorang dokter dari Desa Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Oleh H.M. Falah Matori, Jifal JF. Edisi mengenang almarhum ayahanda Bapak Dr. H. Matori Busairi. Perjuangan hidup dalam menempuh pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah desa sederhana bernama Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, pada hari Senin tanggal 11 November tahun 1929 Masehi atau 9 Jumadil Akhir 1348 Hijriah, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu pelita di dunia kesehatan dan pendidikan. Dialah Dr. Haji Matori Busairi, putra dari pasangan Haji Busairi dan Hajah Kunaeroh. Masa kecilnya diwarnai dengan duka mendalam. Sang ayah, H. Busairi, wafat di Tanah Suci saat menunaikan ibadah haji. Kepergian ayahnya pada usia dini menjadikan perjalanan hidup Bapak Matori Busairi penuh tantangan. Namun, kehilangan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari tekad kuat untuk meraih pendidikan dan membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan. Sebagai remaja, ia sempat menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Tebu Ireng, sebuah lembaga pendidikan ternama yang mengakar pada nilai-nilai keislaman. Pondok pesantrennya simbahnya Gus Dur yaitu Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendidikan formal pun ia tempuh secara konsisten hingga lulus SD, SMP, dan SMA. Kemudian ia melanjutkan mendaftar ke perguruan tinggi, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, salah satu institusi kedokteran terbaik. Namun, setelah menyelesaikan sarjana kedokteran lalu naik ke tahap berikutnya, ketika proses koasistan praktik klinik di UGM membutuhkan antrean panjang karena terbatasnya dosen pembimbing saat itu, lalu beliau mengambil langkah besar dan berpindah ke Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Undip Semarang, yang baru berdiri. Disinilah, sejarah mencatat pada tahun 1961, Dr. Matori Busairi menjadi dokter kedua yang lulus dari FK Undip, jadi ikut membentuk tonggak awal lahirnya generasi pertama dokter-dokter Undip. Dari Jakarta hingga Medan pengabdian. Selepas mengucap sumpah dokter dan resmi menyandang gelar dokter, beliau mengawali karir sebagai prajurit wamil, wajib militer di Angkatan Laut Republik Indonesia. Ia ditugaskan di Jakarta, di samping tugas-tugas lainnya, ia juga ditugaskan turut membantu di Yayasan Fatmawati. Karena dedikasinya, beliau dipercaya menjadi bagian dari tim dokter pribadi Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Pada tahun 1963, saat bertugas di kapal Alri yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji Indonesia, beliau ikut mendampingi rombongan dan sekaligus beliau ikut menunaikan ibadah haji. Maka lengkaplah gelar spiritual dan profesionalnya, Dr. Haji Matori Busairi, pengabdian di daerah dan dunia pendidikan. Setelah menyelesaikan tugas militernya wamil selama 3 tahun, beliau dipindah tugaskan ke Wonosobo sebagai Kepala Kesehatan Kabupaten Wonosobo, tahun 1964 sampai tahun 1966, lalu setelah itu sebentar bertugas di RSJ Magelang, lalu ditugaskan berikutnya menjabat Kepala Kesehatan Kabupaten Kendala selama 1 tahun. Puncak pengabdiannya tercatat saat beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan hingga pensiun. Di masa itu pula, beliau dipercaya menjadi Kepala Sekolah Perawat Kesehatan SPK Kota Pekalongan, mendidik tenaga kesehatan muda dengan kedisiplinan dan keteladanan tinggi. Keluarga dan warisan nilai. Sebagai suami dan ayah, beliau dikenal sebagai sosok penuh kasih sayang, disiplin, dan religius. Beliau menikah dengan seorang wanita dari Pekajangan, putri dari pasangan Haji Ahmad Ridwan Anwar dan Hajah Maryam. Dari pernikahan itu, lahirlah 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu putranya yang nomor 3, menjadi dokter dan meneruskan jejak pengabdian beliau di Kabupaten Pekalongan. Anak kedua menjadi sarjana ekonomi, yang menulis artikel ini, mengenang beliau sebagai ayah, guru kehidupan, dan panutan spiritual yang tak pernah lelah menanamkan nilai-nilai perjuangan dan keikhlasan. Akhirul kalam, warisan tak tergantikan. Almarhum Dr. H. Matori Busairi wafat pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2004 Masehi atau 13 Ramadan 1425 Hijriah dalam usia 75 tahun. Namun semangat dan teladannya selalu hidup di dalam hati keluarga dan masyarakat yang pernah melihatnya, juga yang pernah mengalami disentuh oleh jasanya. Kisah hidup beliau membuktikan bahwa dari desa kecil pun bisa lahir seorang tokoh. Pengabdian beliau dari ruang praktik, medan militer, istana negara, hingga ruang kelas SPK, mencerminkan sosok dokter yang utuh, berilmu, berakhlak, dan mengabdi. Warisan beliau bukan hanya berupa gelar atau jabatan,
Tetapi juga nilai-nilai luhur, taat beribadah, sederhana, gigih, sabar, dan ikhlas dalam pendidikan maupun dalam melayani. Semoga semangat itu menginspirasi anak-anak dan keturunannya, juga menginspirasi generasi lainnya. Keturunannya beliau kini banyak telah menjadi sarjana di berbagai bidang. Semoga pula menjadi sumber semangat berbagai generasi dan bagi siapapun yang sedang berjuang menempuh pendidikan dan menempuh pengabdian. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis J. Fal, edisi New Revisi, tanggal 9 April tahun 2025.